singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Perkenalkan, nama saya Naila Fitratun Nuha, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 Stit Al-Muslihun Telogon Blitar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik ajaran Islam. Baik, untuk yang pertama, pengertian karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh umat muslim dengan bersandarkan Al-Quran dan hadis dalam berbagai bidang ilmu, kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, disiplin ilmu, dan berbagai macam ilmu khusus. Karakteristik yang dimiliki Islam yakni karakteristik ilmu dan kebudayaan, karakteristik pendidikan, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dan disiplin ilmu. Karakteristik ini banyak terdapat di dalam sumber-sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, kedua sumber ini telah menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Islam. Selanjutnya, Islam dan wacana pembaharuan. Pembaharuan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu hal baru. Pembaharuan Islam yaitu upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sejarah pembaharuan Islam terbagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu digerakkan oleh kaum Paderi di Minangkabau pada akhir abad ke-18 Masehi. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola keberagaman Wahabiyah di Mekah. Gerakan pembaharuan yang dilakukan pada masa itu hanyalah menyentuh masalah pemurnian akidah, sedangkan isu pokoknya terkait persoalan Islamisasi atau bahkan Wahabisasi budaya Minangkabau yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dipahami oleh kalangan Wahabi. Kemudian periode kedua yaitu gerakan pembaharuan selanjutnya dipelopori oleh kaum muda pada awal abad ke-20, di mana dalam aspek akidah masih dipengaruhi generasi pertama, yang kemudian mereka memperluas cakupan pembaharuan dengan memasukkan persoalan politik dan pendidikan. Lanjut ke periode ketiga, pada masa ini dipelopori oleh organisasi keislaman seperti Muhammadiyah, Irsyad, dan Persatuan Islam. Ketiga organisasi ini disebut sebagai kelompok pembaharu yang keras karena memiliki persamaan pemikiran dengan gerakan sebelumnya yang menyerukan pemurnian ajaran Islam dari bentuk bid'ah, khurafat, dan lainnya. Kemudian
Periode yang terakhir yaitu pembaharuan pemikiran Islam muncul pada akhir abad ke-20 Masehi, yang dirintis oleh sejumlah tokoh sarjana Muslim Indonesia dengan serangkaian kriteria diantaranya berpendidikan formal, belajar di Universitas Barat, dan menggunakan metodologi Barat. Hal ini menunjukkan telah terjadi peralihan arah pembaharuan Islam di Indonesia dari timur ke barat. Islam, kemanusiaan, manusia, dan khalifatullah. Manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk biologis, dan makhluk psikologis. Manusia adalah gabungan antara unsur material basyari dan unsur rohani. Dari segi hubungannya dengan Tuhan, kedudukan manusia adalah sebagai hamba Allah atau makhluk, dan kedudukan manusia dalam konteks makhluk Tuhan adalah makhluk yang terbaik. Tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti umum, bukan hanya ibadah dalam arti khusus. Adapun tugas ibadah dalam pengertian khusus adalah menyembah Allah dengan cara-cara yang secara teknis telah diatur dalam sunnah. Sedangkan yang dimaksud tugas ibadah dalam pengertian umum adalah adanya keyakinan bahwa seluruh perbuatan kita yang bersifat horizontal semata-mata diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khalifah. Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah. Peran manusia sebagai khalifah di bumi ada dua, yaitu memakmurkan dan memelihara bumi. Selanjutnya, Islam dan moralitas. Moral adalah kondisi, pikiran, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral dalam Islam identik dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan, tanpa dibuat dan tanpa melalui pemikiran. Karakter dan moral menjadi landasan dan patokan serta modal sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Ajaran Islam mengajarkan umat manusia untuk menghaluskan budi pekertinya dan memuliakan akhlaknya. Pendidikan karakter adalah upaya menanamkan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dan moral menjadi tautan yang tidak terpisahkan dalam upaya pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan cara pembelajaran, bimbingan, pelatihan, dan semuanya berlangsung seumur hidup. Kemudian Islam, keluarga, dan masyarakat. Keluarga menurut pengertian umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya.
Kumpulan dari beberapa keluarga inilah disebut masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat yang terus berkembang setiap harinya. Setiap anggota dalam satu keluarga tentu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan pengelompokan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak merupakan landasan terbinanya keluarga sejahtera yang akan melahirkan masyarakat yang sejahtera pula. Selanjutnya, Islam dan politik ekonomi. Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain dan saling berhubungan. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia akademis. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan politik. Sistem politik dapat menentukan keberhasilan sebuah tujuan atau penerapan ideologi pada sistem perekonomian di suatu negara. Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia telah banyak memengaruhi corak kehidupan sosial masyarakatnya sampai dengan dasar negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi politik Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk mencari keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi. Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami. Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyelenggaraan lembaga ekonomi Islam, termasuk di dalamnya lembaga keuangan ekonomi Islam atau syariah. Kemudian Islam dan agama lain. Posisi Islam di antara agama-agama lain tampak bersifat adil, objektif, dan proporsional. Dengan sifatnya yang adil, ajaran Islam mengakui peran yang dimainkan agama-agama yang pernah ada di dunia. Dengan sifatnya yang objektif, Islam memperbaiki dan meluruskan ajaran-ajaran agama yang salah dan tersesat. Dengan bersifat proporsional, Islam memberikan perhatian terhadap ajaran agama yang tidak seimbang. Islam adalah agama yang terbuka, mau berkompromi dan berdialog dengan agama lain. Dengan sifatnya yang demikian ini, Islam telah tampil sebagai penyempurna, korektor, pembenar, dan sekaligus sebagai pembaharu. Demikianlah pemaparan materi karakteristik ajaran Islam dari saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.